yang kita mau sekarang ini coba angkat adalah temuan arca-arca jenis perunggu yang merupakan juga istilahnya warisan leluhur kita lah ya, warisan budaya, bagaimana arca-arca yang banyak sekali disimpan-simpan di museum dan juga banyak sekali di luar negeri. Arca Indonesia perlu sekali untuk kita angkat kembali. Betapa luar biasanya orang-orang zaman dulu juga menggambarkan suatu kekayaan melewati seni arca yang dari perunggu juga. Ayo kita lihat sama-sama ya. Oke Om, selain tadi Kartika tadi saya lihat ada beberapa Om juga koleksi arca perunggu nih Om. Arca perunggu. Nah sekarang ini kan arca perunggu juga banyak sekali diproduksi secara massal lah ya. Massal. Secara ada produksian baru juga dibuat kuno atau apa. Nah Om ini kan pemerhati atau pengkoleksi arca-arca perunggu, udah tentu udah paham lah istilahnya cara ngelihat arca ini buatan baru atau prosesan atau buatan yang benar-benar lama Om. Nah kalau bisa Om bisa sharing nggak kira-kira sebagai patokan apa sih Om kalau kita lihat arca ini usianya udah cukup tua untuk layak untuk dikoleksi Om? Kalau menurut saya bukan hanya dari segi itu ya. Kalau dari segi penampilan itu ya kita mengenal dengan istilah antik look. Antik look itu dengan gampangnya saat ini banyak sekali teknologi yang bisa untuk membuat itu. Entah itu pengeroposan, entah itu patina, itu gampang. Tapi kita lihat sekarang salah satu contoh adalah ini. Dimana di sini kelihatan sekali kalau bahasa patungnya anatomi. Jadi cara membuat kaki, cara membuat tangan, cara membuat lekuk badannya itu yang kira-kira kok di patung-patung yang ada sekarang tidak ketemu. Apalagi kalau kemudian kita melihat wajahnya. Wajah dari patung-patung dahulu itu selalu wajah-wajah surga. Jadi dia merem juga enggak, melek juga enggak gitu. Dan selalu tidak pernah ada patung yang wajahnya itu cemberut, wajahnya selalu wajah-wajah damai. Ini yang kira-kira barangkali sekarang susah untuk ditiru. Kecuali ya banyak dengan cara di copy, dengan lilin dan kemudian dianu lagi. Tapi jarang sekali produsen-produsen sekarang itu memperhatikan wajah. Dan kesederhanaan dari patung-patung ini yang kalau sekarang kan enggak. Kalau sekarang sini ditambahi apa gitu. Kalau zaman dulu itu sangat sederhana dan ternyata untuk sederhana ini lebih sulit. Kalau lebih rame gitu banyak hal-hal yang bisa ditutupi. Tapi ini kalau dilihat lekuk gaya kaki ini kan kayaknya doproknya itu kan enak gitu loh, enggak kayak sekarang kan cenderung kayak nyungging kayak. Jadi lebih ke gesturnya Om ya? Gestur salah satu yang terpenting ya? Kalau itu jangan gestur dulu, tapi anatominya dulu. Anatomi enak gitu, dipandang enak. Jadi sebetulnya kalau untuk membedakan ya kalau daripada ngomong terlalu teknis untuk soal uji karbon segala macam, kalau yang nggak bisa colong ya itu tadi gestur dari patung itu sangat berbeda gitu. Dan yang paling gampang sekarang kalau yang ada sekarang ya mungkin sebelum aku ngomong ini itu tidak ada wajah patung itu yang sedamai ini. Jadi wajah-wajah surga itu ya ada di patung ini. Dan kelihatan di sini Buddha ternyata banyak sekali banyak sekali variasi dari patung Buddha. Yang kita lihat selama ini kan hanya di Borobudur itu yang cenderung posisi resmi seperti itu, tapi ternyata Buddha pada waktu itu di sini berkembang cukup baik. Kalau arca banyak banget, ada yang batu putih, ada yang ada yang perunggu, ada yang terakota. Kenapa Om kok suka koleksi arca? Iya bukan suka, bukan tiba-tiba aja by accident aja. Ini saya lihat ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana dulu bangsa kita itu sangat
sangat hidup ya dari added value. Kalau kita lihat sekarang patung tanah liat itu harganya 1 kilo tanah liat itu berapa? Patung batu itu kalau kita lihat di pinggir sungai juga banyak, termasuk perunggu. Sekarang ini 1 kilonya paling berapa? Tapi patung ini kalau dibeli sekian juta sekarang mungkin saya nggak beli juga. Tapi kalau bandingkan kalau ini hanya ditimbang sekian kilo, kalau emas saja juga harganya berapa, karena ini juga ada kandungan emasnya. Jadi bangsa dulu itu sudah sangat pada industri kreatif, di mana added value itu dari kesungguhan, dari ketelatenan, dari itu ya sekarang kalau kita lihat, saya kemarin si Adrian itu kan ngasih saya satu patung emas yang hanya 9 cm, itu tidak dihitung gramnya. Tapi memang nilainya kalau patung itu sampai ada yang $50.000, ada yang $150.000. Jadi ya itulah, karena mereka menghargai kesungguhan, ketelatenan, kesabaran dari leluhur itu. Dan bayangkanlah sekarang kalau kita lihat seperti ini bagaimanapun adalah kebutuhan tersier. Tapi zaman dulu itu kebutuhan tersier aja sudah sedemikian diperhatikan. Jadi saya kira kok kebutuhan yang lain-lain, yang primer, sekunder udah cukup. Ini bukan hanya peninggalannya, tapi cara berpikirnya. Cara berpikir orang-orang dahulu, dan kemudian pesan-pesan apa yang tersirat di sini. Ya ini ada jauh sebelum kita lahir, dan dia akan ada setelah jauh kita meninggal gitu. Jadi ya makin lama kalau kita jual sekarang juga bisa ada penghasilan. Jadi tidak kalau dipikir investasi ya sangat luar biasa. Kalau zaman dulu tahun 80 90 ini berapa harganya, ini udah kaya raya. Kalau sekarang ya mungkin karena alamnya berbeda ya udah, yang penting kita merawat saja. Tapi nilai-nilai saya sangat luar biasa dengan peralatan yang sedemikian sederhananya, tapi mereka sudah menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Yang satu-satunya yang menjadi alasan saya sekarang ini, kadang-kadang juga berpikir untuk apa sih, banyak orang yang mengatakan bahwa kamu itu harusnya hidup pada zaman dinosaurus gitu. Ya tapi dunia akan berubah dan ini saya kira layak untuk membuat edukasi via museum itu, supaya anak cucu kita nanti tahu jati diri dia itu seperti apa gitu. Jangan kayak sekarang apa ya sampai dengan garam, sampai dengan cangkul, sampai dengan handphone, seluruhnya impor. Padahal zaman dulu seperti inilah leluhur kita. Oke guys, seneng banget ya bisa ngobrol-ngobrol sama Pak Heri, Om Heri. Kita belajar banyak banget nih. Kayaknya pencahayaannya udah mulai kurang. Thank you banget nih Om, udah kasih kesempatan di sini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Thank you.